Sekadung kading, padung ding, du padung ding. Nah, lihat dia mau ngeluarkan suara nih. Oh, HP. Ini udah mulai belum? Belum kan? Belum. Udah mulai. Udah masih korek kuping ini. Aduh. Oh my god. Biarin cakep lah. Seragam dulu saya. Sep. Buset pakai seragam betul. Kayak wartawan, Mas. Yo, sudah pantas lah ya jadi wartawan lah ya. Iya, pantas banget. Salah kan tuh. Mas udah kayak Intel. Intel apa? Intel Core. Enggak, Intel bener udah kayak Intel. Mas yang coba gitu. main ke lokalisasi deh. Pasti dapat gratis. Yang mana Mas gitu ya? Mas yang mana Mas langsung digituin ya. Yang mana? Akhirnya satu frame. Setelah orang ini habis ke kemana? Ke bulan. Sedikit melawan koalisi yang membela presiden yang salah. Presiden Venezuela. Venezuela. Itu yang kemarin juga ada tuh yang gimana? Uganda mana tuh yang katanya kalau namanya Ngatmo ya. Enggak dong. Ngatmo. Jatim, Bos. Ngatmo. Gitu tuh. Iya, mungkin karena ini. Enggak pokoknya kemarin. Ini lihat wallpapernya bagus, bola voli. Yo, betul. Ada Dikasihin di sini. Oh, pakai. Kan buat ini, buat poin. Oke. Jadi apa ya? Oh, udah bikin poin. Udah dong dari tadi. Nice. Makanya kenapa saya sesi kedua dari tadi jadi kameramen dulu sama bikin poin. Oke. Kembali lagi di 3, 2, 1. Welcome. tanpa naskah. Itu yang kasih dari kita Itu. mah udah. Itu Dia kemarin tadi enggak tuh dia tuh. udah Hah? so ini. Ulangi lagi nanti tag lah. Udah so ini biasanya udah. Kok ini anjir. Ya haha dong ntar. Gimana? Guys, apa kabarnya nih? Mau bahas naga anjing. Yo, kita kan udah siapin beberapa. Intinya poin lah. Tapi sih gimana kabar sih Bang? Udah berapa lama sih Bang? Udah muncul. Alhamdulillah. 70 nama. Saya kemarin sempat jadi peliharaan tante-tante. Nah itu dia. Nggak mungkin sih. Kalau aku jadi peliharaan tante-tante, nenek dong mulai Nah aku ya. itu. Nggak bohong. Lagi mengejar dunia. Itu. Astagfirullah. Ya karena memang udah tidak ada habisnya. Betul, sangat tidak ada habisnya. Ya tapi kan ini kan Salah satu bentuk ciri dunia tidak pernah ada habisnya. uang. Enggak, uang pasti habis. Ini kalau uangnya habis bisa korupsi. Enggak, maksudnya kan beda anjir. Beda kan. Salah satu bentuk dunia yang tidak pernah ada habisnya apa? Itu apa? Bukan uang itu kan kali cetak bisa habis. Apa coba? Apa tuh? Tai. Oh iya bener, nggak ada habis-habis. Nggak ada habis-habisnya. Anda tidak makan, masih bisa berak. Iya. Avatar. Pengendali. Langsung lanjut. Alhamdulillah lagi mengejar dunia. Kalau Bang Pras gimana Bang Pras? Masih sama mengejar dunia juga, cuma di per materi. Oh iya. Ya. Apa? Udah jangan, Anda baru minum susu. Oh iya. Air putih. Minta air putih. Yonse. Air putih Yonse. Itu minta ke teteh ada. Ya pokoknya itulah ya, kita mau ngobrolin soal yang lagi ramai. Apa? Yang soalnya Parah mau ngomongin nuklir. Enggak. Itu kan programnya itu kan udah. Kita kan negara non blok. Jadi emang kita negara non blok. Kalau misalnya kita negara yang blok ya tadi gini. Ini siapa sih? Blok. Nah, ini di blok aja tadi barusan. Jadi apa ya, nggak punya senjata kayak gitulah ya, itu mah urusan bukan presiden kita. Tapi inilah yang mau dibahas itu soal ya Allah. Apa? Kebun binatang Surabaya. Expect banget.
Itu. Iya, padahal daripada ngomong itu mendingan ngomong nuklir ya. Soalnya Indonesia tuh punya potensi pembuatan bom yang lebih berbahaya daripada bom nuklir. Bom spiteng. Bukan, bener. Bom kentut Itu nuklir itu ketika meledak menyebabkan efek dan meninggalkan sisa. Kita tuh punya bom kentut. Gak ada suara, baunya bisa membuatkan tongkrongan. itu Kayak ekstrak ke mulut aja kamu. itu sangat-sangat eksplosif. Bahaya itu, lebih bahaya. Ya, jangan. Ya, oke. Udah, itu Jadi udah gimana lah nih? ya. Jadi Gitu gimana tuh, emang kebun Ya, binatang Surabaya. Karena kemarin yang jadi ironinya sih ini ya si harimaunya ya. itu tuh sampai Itu mah apa? sampai Gak tunggu kiris dong. Itu mah si harimaunya anak closethead. kenapa? Kering kerontang jalan yang membentang. Nah, itu tuh. Ya Allah, maksudnya apa ya, itu mungkin salah satu hal yang ini nggak sih? Sampai duit anggaran kebun binatang, maksudnya untuk apa ya? Untuk apa? Apa ya? Ya untuk biaya ya operasional kebun binatang sampai dikorupsi. Betul. Itu anggarannya teman-teman 10M. Itu sampai ya Allah, kondisi satuannya sampai yang maksudnya itu terancam mati. Terus jadi iya pokoknya apa, jadi sampai biaya operasionalnya jadi kayak beberapa apa istilahnya tuh kayak fasilitas Ya. itu ya bukan ditutup tapi maksudnya apa ya, jadi ada beberapa yang nggak bisa diakses. Terus katanya tuh untuk sampai pakannya tuh ya dipotong. Karena untuk gue yang mikir tuh buat apa sih itu loh, yang kayak gitu maksudnya tuh ya oke lah kalau untuk fasilitas yang kayak gitu silahkan dikorupsi lah ya. Tapi ini haknya binatang lah bang ya, yang seperti tahu sendiri cinta kucing sama gue juga maksudnya cat lover juga ya, jadi apa ya, miris aja gitu loh maksudnya tuh kita ngelihat kucing di jalan aja banyak yang maksudnya tuh ya apa ya, yang kagak makan, yang ke pasar yang kayak gitu. Nah ini binatang yang udah udah maya binatang langka yang dilindungi. Dan binatangnya itu diciptakan untuk makan setiap hari. Setiap hari sih, ada juga yang sebulan sekali. Nah, ini masih di bener-bener berarti memang ada sebuah pepatah yang bilang ternyata memang manusia tuh produk eksploitasi ternyata. Enggak dong kok, manusia produk eksploitasi. Manusia itu adalah makhluk paling berbahaya di muka bumi. Gitu, jadi maksudnya mungkin ya apa ya, ya bisa menyebabkan sebuah bencana. Ini bencananya sampai dapat oleh-oleh. Makasih banget loh Bu vouchernya. Makasih banget. Gila, kita lagi ngobrol dapat hadiahnya diamond. Langsung mantap tuh. Habis kok dibalikin? Karena mau diganti. Kata siapa sih A? Bagus ya tagnya bisa kayak gini, bisa foto-foto. Oke. Bisa dong. Maaf, ada Bu Susi si milik kita. Emang sih sama istri jangan gitu. Iya, jangan gitu. Jadi emang itu suatu ironi yang cukup kalau buat aku cukup tragis sih, karena memang kan namanya kita udah mengambil satwa aja kan sebenarnya udah salah. Iya. Tujuannya katakanlah untuk edukasi. Namanya tujuan untuk edukasi berarti sebenarnya keuntungan apa sih yang bisa didapat tidak akan terlalu tinggi juga sebenarnya. Iya. Cuman memang di kita tuh kebanyakan orang-orang itu sebenarnya gini. Ini mah yang aku lihat ya. Yang aku lihat manusia itu sebenarnya dapat mengolah dengan baik. Bahkan kalau teman-teman ingat, binatang-binatang liar itu ketika ketemu dengan manusia, ketika anaknya terjerat ibunya yang terkena masalah kan sering kita ngeliat video kan, tiba-tiba katakanlah anak beruang nyamperin, ternyata ibunya kejebak sama jaring. Iya, benar. Karena memang kayaknya ya, ini nggak tahu lah, semoga aku belum dapat ilmunya lah, semoga omongan aku salah. Kayaknya memang udah ditakdirinnya tuh tiap binatang tuh pasti kalau misalnya ada masalah minta tolongnya sama manusia, karena kan lebih dapat berpikir. Ya mungkin dia insting mereka ini ya manusia kayaknya sebuah ancaman. Bukan sebuah ancaman, jadi memang buat mereka tuh sebenarnya manusia tuh adalah makhluk yang buat nolongin kan. Nabi Nuh ya,
Oh iya. Nah, itu kan sebenarnya kan manusia juga gitu. Cuman memang ya itu tadi biasanya triggernya untuk orang-orang kayak gitu tuh adalah merasa dapat uang besar, bingung dikemanain. Nah, ini yang jadi pertanyaan, dikemanain duitnya gitu loh, Bang. Ya apalagi kalau misalnya bukan main judi, Nah, mabuk-mabukan. bisa. Ya karena Sangat template Indonesia mah. iya bener Bang. Emang ada tiba-tiba dia dapat duit ngomong langsung, oh enggak saya dapat uang langsung bikin istana semut. Enggak ada. Rata-rata pakainya kayak begitu. Iya karena ya itu tuh maksudnya tuh ya gue yang jadi sebenarnya jadi yang jadi sebuah ironi itu karena ya mungkin kalau gue jadi binatang gini loh, ini gue mau dikemana lagi, soalnya gini ya, nggak sedikit juga banyak lah ya video yang memperlihatkan ada beberapa satwa liar yang masuk ke pemukiman warga. Betul. Ya enggak sih. Apalagi gajah biasanya. Nah gajah, terus biasanya tuh ya kalau ular mah ya sudah banyak banget lah ya. Ya karena ya maksudnya tuh ya mungkin ya ini mereka ya apa ya yang gue bilang kenapa gue bisa mengklaim manusia adalah sebuah produk jadi sebuah produk eksploitasi ya karena ya kayaknya manusia zaman sekarang tuh ya jadi predator bagi mereka gitu loh mas. Karena jadi sebuah ancaman juga gitu loh. Jadi yang kayak kita tahu penerbangan liar maya apalagi itu udah sangat template banget di Indonesia yang ada manusia yang kagak tahu diri, yang kagak ngerti fungsi dari hutan tuh untuk apa. Kalau misalkan longsor dikit ini dikit dia ngarahinnya ke berbagai macam padahal itu kan ya fungsinya ya masa harus kita edukasi lagi, nggak mungkin lah ya kita ngasih edukasi ke mereka wong mereka tuh yang udah yang sekolahnya lebih tinggi dari kita tapi kok mereka meninggalkan yang namanya apa ya, yang namanya sebuah keadilan gitu loh dan perkemanusiaan gitu sampai ya, kok perkemanusiaan sih kan binatang ini ngomongnya. Nah ini sampai gue juga bingung ini tuh mereka tuh kayak ya sorry mohon maaf lah ya kayak ya lebih rendah dari binatang juga gitu, binatang aja digituin gitu loh maksudnya tuh. Betul. Apa sih gitu loh maksudnya tuh gue aja sampai mungkin apa ya ini pribadi gue sampai sekarang mungkin apa ya menjadi salah satu faktor kenapa sih bang gue sampai sekarang tuh udah nggak mau lagi pelihara kucing tuh karena wah gue dari kecil tuh udah banyak punya kucing tapi maksudnya apa ya ya mungkin yang namanya sebuah kematian tuh kan nggak ada yang bisa tahu lah ya, jadi maksudnya gue udah berapa puluh ekor kucing gitu yang gue gedein dari kecil sampai terus. Oh iya, yang hamil anak lu yang mana? Enggak ada, sorry. Ini kan ngomongnya kucing, bukan kucing kan? Oh, oke, siap. Itu kan masa gue kucing garong kan gue kan bukan kucing garong. Lebih intens. Iya itu tuh, masih itu ya karena gue udah nggak sanggup bang gitu bang. Kucing gue yang mati terus misalnya ya apa induknya gitu masih kan banyaknya maksudnya. Ya. Sampai sekarang gue juga nggak tahu kenapa kucing kan misalkan ngelahirin gitu pasti ada 1 atau 2 ekor yang mati. Enggak juga. Jadi enggak, tapi gue pernah berapa ya 3 kali indukan gitu jadi dia tuh mati itu jadi dari pas kecil gitu ya ada faktor yang ditindihin yang ya entah mungkin nggak tahu kenapa gitu ya mungkin karena terlalu banyak atau apa nggak tahu maksudnya itu cuma udah sering banget ngalamin yang kayak gitu dan gue nggak kuat gitu loh maksudnya itu terus bisa mungkin apa ya dibuktiin ini reels gue ini udah pasti kalau kagak makanan pasti kucing atau kalau enggak ya misalnya ya apa ya pet lover kayak gitulah gitu. Lu yang mana? Yang mah yang tua apa? Yang goreng tora apa? Tiramisu. Mie. Itu banget deh orang temennya makan parah emang. Makan Pak. Tadi udah makan juga. Oh iya udah. Enggak apa-apa makan aja. Sebenarnya gini sih kalau misalnya kita ngomongin satwa ya memang sebenarnya hewan yang memang diciptakan untuk dipelihara itu cuma 2. Kucing dan anjing. Oke. Makanya di Mesir itu kan masih pelihara kucing. Dia piton. Bukan untuk dipelihara. Nih dia melihara babi piton, ntar udah gede bingung, pasti dibongkar liar. Gua
gue pites palanya lihat. Iya, gue juga bingung masnya itu kan kagak bisa, kalau kucing kan bisa ini diajak main Betul. ditelan kan, masnya takutnya gitu kan, ditelan gitu Iya. takutnya. Jadi ya ini masnya tuh ya terlepas dari itu masnya kucing dan anjing. Tuh, ada orang juga ada yang reptilian lovers tuh ada gitu loh masnya. Ada. Tuh sampai kok Contoh saya. ini Padahal dia nggak tahu loh hewan-hewan yang paling tidak bisa dipercaya apa coba? Apa? Jenis reptil. Nah. Reptil tuh nggak bisa dipercaya. karena dia punya ya insting liarnya gitu kan. Ya. Hewan-hewan kayak reptil tuh nggak bisa dipercaya. Emang. Soalnya kan aku paling digigit. Nah, Terus kenapa anda pelihara? Ya karena kan. Oh, cari tantangan. Kan melihara reptil tuh, jadi kalau melihara reptil aja udah bisa sabar, apalagi nanti melihara perempuan. Nah, Kenapa Pak? Cuannya gede. ya kalau untuk breeder sih oke ya. Iya. Dia kan cuma 2 biji Ya doang. kan kalau dia kan diginiin, dipelihara, dikasih makan, tergede, kasih ke orang Kalimantan, dipotong kan. Oh, Jadi ini rica-rica. Iya. Rica-rica dipong. Gitu tuh. Gimana doanya? Ya itu di mana juga gitu ya. Terus? Iya iya gue melihatnya ironi aja gitu sampai ya ampun teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya foto-foto atau data-datanya itu jerapah. Ya tadi yang harimau, yang apa? Bekantan itu tuh Oh iya nyari ini ya. bekan. Sampai apa sih kayak ususnya keluar gitu ya. Iya sampai ya ampun. Jadi udah kagak sumpah itu ini bukan guyon enggak, tapi itu harimau udah kagak beda jauh sama kucing kampung bentukannya, serius, saking kurusnya, Jadi saking nggak gagah lagi ya. kagak ada serem-seremnya Pak, serius Pak. Gajah Sumatera, Iya, itu orang kalau misalnya- komodo emang komodo aja tuh sampai katanya tuh hampir punah gara-gara hampir punah. Perburuan. ini nih masnya tuh. Oh, di perburuan. Enggak, di kebun binatang Surabaya nih salah satunya nih ada. Jadi saat ini koleksinya lebih dari 50 ekor dan hasil program breeding yang sukses padahal. Itu aja sampai padahal breeding sukses. Ini bukannya dikembangin, tapi duitnya 10 WM nih. Kemanain ya? Ini sumpah masnya itu. Tapi komodo tuh sebenarnya binatang yang bertanya nggak sih? Enggak sih? Komodo? Nah ini. Ada tanya gitu. Kok modo? Kok omdo sih? Nah, Oh, itu pertanyaannya ke sono maksudnya ya. Oh iya. Teman baikku. Lanjut. Terus. Ini harimau Sumatera. Ada 600 ekor. Kehidupannya sangat bergantung pada perawatan pakan yang betul, baik dan betul. lembaga konservasi. BKSDA betul. Ini sampai di kok kepikiran sih ya manusia kayak astaga. Jadi memang tidak ya jadi trust issue kita kepada instansi itu kayak gini, kepada negara ya masnya yang bukan ini ya, bukan trust issue tapi yang patut dipertanyakan gitu loh. Kita kerja aja hasil kita tuh kita harus wajib pajak, bayar pajak segala macamnya. Pajak kita kemanain gitu loh. Baheran emang. Oh, sebenarnya kalau misalnya apa? Kalian setuju nggak kalau hewan-hewan itu? Nah, kita kan ada konten kreator kayak Alsat Ahmad, Panji Petualang, dengan mungkin hewan yang mereka mereka ternakin masing-masing. Tapi hewan-hewan yang mereka ternak atau hewan yang mereka pelihara semuanya sehat-sehat. Betul. Jangan lupa dibandingin ke BKSDA kayak gitu, konservasi. Sebenarnya gini, kalau aku sendiri lihat orang-orang kayak gitu tuh rada kurang setuju. Karena apa? Karena memang biasanya orang-orang pelihara gitu tuh karena pertama uang nganggur dan banyak keterbatasan juga sih ya. Kedua memang karena lucu-lucuan. Sebenarnya kalau misalnya ada beberapa konten kreator yang memang dia memelihara karena nge-rescue beda. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada orang-orang yang memang nge-rescue misalnya. Karena dia masuk ke perumahan atau kayak gimana, diambil, dipelihara dulu atau dia terluka, udah beres dilempar lagi ke alam liar, itu nggak masalah. Itu oke. Tapi kalau misalnya untuk dipelihara karena ini mau pamer, karena kan rata-rata sok lihat, ada nggak yang dia punya nggak dipamerin, nggak ini buat ranah saya pribadi, nggak ada. Iya sih. Gitu. Kalau misalnya ibaratkan di luar negeri aja, sekelas nih yang dikaitkan di luar negeri lah, kuda liar, ya kan, Mustang lah kita nyebutnya. Kuda liar itu kan kebanyakan diambil untuk apa? Pertama, kalau nggak diternakan, kedua dipekerjakan. Untuk apa? Membantu di ladang.
Kalau enggak, dagingnya dipotong. Kalau enggak buat pacuan, dan Eh, pacuannya nah. biasanya di luar negeri apa? Di judi di sana legal. Iya, karena kudanya juga kuda-kuda bener. Iya. Lah kita sekarang mau pacuan pakai kuda Cimindi, Bos. Gitu. Iya. Delman kan ya Kata, itu. Ya. kata ada angkot biru berhenti di belokan bisa ngedrip kuda kagak. Iya itu. Gitu. Itu apa ya? Itu tuh apakah ya memang saatnya ini memang apa ya benar yang benar kata CP? Apakah justru malah kita justru harusnya mempercayakan satwa ini tuh kepada konten kreator kah, kalau misalkan instansi kita aja kayak gini gitu, saking kejamnya ya itu mereka udah merangkul semuanya Pak. Kalau mereka ya udah mereka ambil. Sedangkan udah di rescue nih sama yang orang yang bener, instansinya kayak gitu. Kita mau ke kebun binatang aja katanya ini ada beberapa fasilitas yang nggak dibuka, beberapa yang ditutup, terus dilihat katanya pakannya di masih tapi ya jatah pakannya tuh dipotong sampai puluhan ratus kilo per harinya. Ini kan ya ampun. Tapi kan kalau tahu nggak, itu kebun binatang Surabaya punya swasta apa negeri? Harusnya sih ya ya nggak tahu ya swasta, tapi kan harusnya kan diawasi negara nggak sih Pak? Nggak beda Pak. Nah ini yang harus teman-teman tahu juga, bahwa sebenarnya kalau untuk kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi, apalagi punya swasta itu sebenarnya tidak terpantau. Dan artinya itu punya swasta dikembalikan kepada swasta. Nah yang jadi PR ini kebanyakan yang swasta ini dia akan menggait vendor-vendor agar dia bisa bergerak. Oh iya. Nah tapi kan vendor melihat keuntungan juga dong. Misalnya katakanlah kita punya kebun binatang, katakanlah jangan kebun binatang lah. Kita punya, kita ambil contoh teman kita yang punya ternak hewan imut. Nah, dia kan sebenarnya karena dia komoditinya kecil, dia masih bisa handle. Oke. Tapi kalau udah mulai komoditinya besar, otomatis kan dia harus kerjasama dengan vendor yang bisa menyediakan pakan. Iya. Kedua kandang, ketiga perawatan. Nah, orang-orang ini ketika vendor ini kerjasama, otomatis mereka cari untung dong. Oke, gue kasih pakan, lu beli pakan di gue, lu harus berarti gue ngasih ke lu dalam artian pakannya selama sebulan misalnya 1 ton. Oke, berarti kerjasama kayak gitu. Kedua, udah kayak gitu kandang, berarti kandang harus keluar ketika tempat lu jualan untuk kandang hewan tersebut di angka misalnya 20 per bulan. Mereka kan dapat untung juga tuh dari situ. Katakanlah perawatan, berarti lu harus namanya hewan itu dilakukan perawatan misalnya seminggu 3 kali. Nah itu berjalan tuh. Tapi kalau misalnya ternyata udah perjanjian tiba-tiba kandang yang harusnya perjanjian sebulan 20 jadi turunnya ke 10, terus pakannya harusnya 1 ton ternyata cuma diambilnya sama dia cuma 200 kilo, terus juga perawatan hanya dilakukan selama sebulan sekali, otomatis kan mereka juga jadinya kok kayak rugi tuh. Tapi ngapain itu gitu. Apa ini kebun swasta mereka milik pemerintah kota Surabaya? Nah kalau ini jelas bener tuh, jadi perusahaan yang dikelola sama Perumda, Perkebunan Binatang Surabaya tuh, jadi ya memang BUMD. Nah itu jelas kok itu. Dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Ini tuh gimana gitu loh konsepnya. Benar. Ini gitu tuh apa ya? Ya padahal udah resmi punya pemerintah kota ya. Ini kok sampai gimana sih strukturalnya gitu, ya kita tidak mempertanyakan gitulah sebenarnya, cuma ya ini lemasnya tuh ini angka 10M, mungkin ke 10M untuk manusia kecil ya, let's say lah gitu, cuma ya 10M untuk binatang tuh kan bisa ya yang lu bilang tadi tuh pakannya bisa untuk berton. Iya, harimau kan bisa makan kasih sate bakar ya kosat bisa aja gitu, pasti kasih daging potong langsung tongseng dong, kali-kali daging potong mulu bisa jadi. Iya, ini gitu. Ini kambingnya kambing apaan nih gitu ya. Kambingnya nih kita terus pas dikasih tongseng kambing, kata harimaunya kambing gunung kok kayak ganteng daging Sianto, mana Sianto kayak gitu kan, ini daging Sianto dipotong gitu. Kalau juga kan kayak gitu. Ya Allah, gue maksudnya tuh ya gue bukan, iya kan ya mungkin orang bisa bedakan antara animal lover sama pet lovers lah ya. Ya gue sebagai pet lover tapi masih ngeliat binatang diginiin, ya ampun. Apa sih salah mereka gitu ya? Nah, ini gue mau tambahin juga sebenarnya. Seharusnya kebun binatang itu adalah sarana edukasi sebenarnya. Makanya kalau misalnya di beberapa negara itu dikelolanya juga oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengenalkan kepada ya Allah, anak-anak sekolah terkait
binatang yang kita punya apa aja. Kerjasama dengan pemerintah walaupun tidak ngambil untung, tapi seenggaknya itu ada fasilitas yang diberikan kepada warga negara. Contoh beberapa di luar kota atau di luar kota lah, di luar negeri memang ataupun kota-kota maju rata-rata kayak fasilitas. Jadi kita nggak usah ngomong kebun binatang lah. Kebun binatang itu kan sebuah fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga lah misalnya. Bahkan aku pernah dengar podcast kayak misalnya siapa sih? Aku lupa namanya. Dia tuh di Amerika tukang main golf sama main tenis. Oke. Karena itu pun dikelola oleh negara dan oleh pemerintah setempat. Jadi ketika mau main tuh ya tetap dikenakan biaya karena untuk perawatan. Tapi harganya tidak tinggi. Karena ini pakai warga. Nah sama aja kayak misalnya kita, kalau misalnya teman-teman lihat mungkin di kota-kota maju, contoh lah nggak usah yang jauh-jauh lah. Misalnya kita ambil kota baru. Oke. Ya, dia dikelola oleh swasta dong. Ketika misalnya kita mau berenang, katakanlah kita mau berenang nih di kolam renang Wahoo misalnya, harga tiket tuh buat mereka dipatok 200.000. Itu kan sebenarnya perawatan yang mereka tetap harga segitu, harga yang akomodasikan untuk melakukan perawatan dan memberi gaji kepada karyawan. Kalau pemerintah apakah harganya bisa turun? Bisa aja. Jadi ibaratkan mungkin yang di 200 jadi 150, bisa aja. Tapi nah ini yang jadi PR. Apa tuh? Selalu dilakukan pressing terhadap biaya agar operasional tetap bisa berjalan, tapi keluar biayanya sedikit. Nah ini sisanya kemana, itu yang kita nggak tahu. Nah ini yang harusnya tuh ada sebuah transparansi. Nah ada juga memang yang pemerintahnya baik adalah ketika ini mah kita nggak tahu ya, kita mau ngomongin pemerintahan luar lah. Ada juga pemerintahan yang baik ketika mendapatkan untung, memang dia press dananya, dia untuk investasikan ke yang lain ada. Contoh kita ambil nggak usah jauh-jauh Korea Utara. Ya, kita ambil Korea Utara. Korea Utara tuh mungkin fasilitas negara ya seadanya, tapi baiklah. Ibaratkan dengan dia mempunyai senjata dan ada penjualan senjata juga, untungnya kan pasti besar. Tapi kok dilihat negaranya biasa-biasa aja, jalanannya biasa, ya rapi-rapi oke lah. Tapi kan misalnya dengan biaya segitu, harusnya dia bisa membuat negara yang mewah. Tapi kenapa nggak dilakuin? Mungkin investasi di bidang yang lain. Nah, gitu. Kayak contohnya kan yang kayak kita lihat tahu tuh Iran tuh. Jadi katanya ini kan ya ada. Jadi selama ini tuh jadi pajak-pajak yang masyarakatnya bayar tuh memang diinvestasikan untuk ini kan. Bukan ini, jadi pendanaan untuk militer. Ya, dan ternyata sekarang terbukti gitu ya kekuatan militer mereka gitu. Jadi mas kebun binatang jangan itu mas jangan lagi ramai jangan cari ancaman jangan katanya membahas nuklir, jangan ini maksudnya tuh ini maksudnya ya benar harus pendanaannya jelas gitu loh. Betul. Ini nggak ada, udah mah tidak ada transparansi ya, dan otomatis tidak jelas gitu loh. Maksudnya tuh ya kalau misalkan mau ngepres biaya operasional ya masa sih harus sampai kayak gitu loh ya, maksudnya mengorbankan satwa ya. Terus kalau misalkan satwanya, lu lihat satwanya kurus kurantang kayak gitu tuh ya, orang-orang yang lihatnya ya gue ngeliat apaan gitu, gue ngelihat satwa yang lagi miris gitu kan, memperjualbelikan sebuah ya ampun gua. Ya memang itulah PR mereka, orang-orang yang tidak akan peduli. Nah itu tuh. Nah makanya memang sebenarnya kalau ini mah nggak tahu ya, aku diajari ngaji lah ini mah. Sebenarnya ketika kita memelihara suatu binatang, misalnya kucing atau anjing, itu wajib berpasangan, tidak boleh sendiri. Terkecuali memang Anda bebas liarkan, dalam artian ketika dia menikah dengan manusia, kawin dengan beda jenisnya dan hamil, melahirkan anaknya lagi, ya itu mau urusan Anda, balik lagi. Tapi harusnya berpasangan, itu yang pertama. Nah kedua, memang seharusnya setiap hewan yang dipelihara itu memang ada pertanggungjawabannya. Nah itu loh. Nah tapi kan selama ini di dunia tidak pernah terlihat pertanggungjawabannya seperti apa, ketemunya di akhirat. Makanya sebenarnya dalam Islam itu sarana edukasi itu harusnya bukan ke kebun binatang, tapi lebih ke alam. Nah, alamnya nggak ada. Nah itu dia, alamnya tidak ada, gitu loh. Terus kenapa sih sebenarnya ada kebun binatang? Kan kebun binatang itu diciptakan sebenarnya untuk mengetahui hewan-hewan apa aja yang ada. Iya. Dan yang tidak ada. Dalam arti maksudnya tidak ada lagi nih, yang ada di negara kita dan bukan dari negara kita.
biar kita tahu, biar nggak usah jauh-jauh. Iya, karena kan statusnya kan iya karena konservasi juga kan. Betul. Dan Nah, ya karena konservasi ini tuh si satwa ini pun yang dipilih yang si si statusnya bukan satu, jadi apa jumlahnya tuh kan udah nggak banyak gitu loh maksudnya tuh. Jadi betul. satwa-satwa yang kayak kita tahu kan harimau kayak gitu tuh udah kagak ada gitu loh di sana, aja dijadiin jaket, dijadiin souvenir. Ya Ini sekarang udah yang jadi souvenir malah bukan harimau, tahu, buaya. itu tuh aligator ya Iya, tapi kan sama mereka tidak menangkap liar, mengembangbiakan. Rata-rata di luar negeri itu kalau misalnya teman-teman tahu kayak misalnya kulit kambing wol, kulit wol ya, kulit kambing itulah. Dalam artian si bulu kambing, kulit tas-tas hermes buaya itu sebenarnya kan mereka binatang-binatang bukan yang nangkep liar. Iya. Gitu. Mereka dipelihara. Iya itu tuh jadi jadi kagak jauh beda gitu maksudnya kayak jadi mereka kan katanya kan ya menggait sebuah apa ya perusahaan breeder gitu kan ya untuk jenis-jenisnya kan katanya dipilih juga kan yang kualitasnya bagus, tapi kan ya biasanya yang kualitasnya bagus tuh ya satuannya juga yang dipilih gitu loh bang. Ya ini ya udah kayak kagak jauh beda gitu loh, ini dijadiin sebuah bisnis gitu kebun binatang ya kan? Emang jadi bisnis. Cuman ya yang disayangkannya adalah sebuah sebuah sarana pendidikan yang dikelola sebuah negara, kenapa bisa berlaku seperti itu kan sangat disayangkan aja. Gitu. Kalau menurut swasta oke lah, so-so. Tapi ini kan kalau dengan ibaratkan negara kan harusnya nggak kayak gitu seharusnya. Cuma ya mau gimana lagi, kita kan juga lagi struggle untuk mencari suatu pegangan lah. Iya itu tuh. Jadi ya mungkin salah satu yang sebenarnya disebut maklumi nggak boleh. Sesuatu hal yang memang harusnya dipertanyakan sih wajar benar. Iya jadi apa ya kalau misalkan yang kita tahu gitu yang kayak di apa istilahnya itu kalau yang di safari itu yang ya karena memang kalau misalkan di orang ngelihat gitu kayak di YouTube kalian bisa lihat lah gitu kan yang kayak si Haina tuh yang ngeburu ini dan sebagainya macam. Kalau kalian ngelihatnya ini wah gila ngeri ya, memang alam liar tuh yang ngeri gitu. Iya memang apa ya memang habitatnya kayak gitu iya, ya. Yang nggak ngeri malam Mbah Dukun. itu ini tapi lebih ngeri. Sedang ngobatin Pak. Lanjut aja. Terus astagfirullahaladzim, kaget gua. nyobain pasien. Nah, itu ngeri. Nah, kalau itu ngeri itu. Iya, benar. Ya maksudnya ya kalau dilihat itu ya memang liar itu ya memang liar gitu. Ya tapi gimana gitu maksudnya? Ya kita nggak punya padang savana kayak gitu. Alamnya udah habis gitu kan kasarannya. Makan lu. Iya, lapar nih sebenarnya. Ya cuma ya Allah, ini kok bisa-bisanya gitu ya. Kepikiran gitu lah ini ada di 10 M. Belum. Mau gimana ya? Nah, itulah makanya makanya pentingnya pembiayaan itu jangan sampai ke level-level tertentu lah. Karena kan sekarang kemarin sempat ramai tuh pembiayaan dana tertentu, tolong jangan disalurkan langsung ke bagian lain. Karena kalau misalnya aku kemarin lihat di berita, memang ada beberapa tahapan ketika dana ini dikeluarkan. Jadi dana dikeluarkan tuh akan larinya kemana, nantinya ke siapa, akhirnya ke ujung, ke si yang penerima. Padahal harusnya dari dana keluar itu langsung aja ke si ujung. Gak usah karena banyak pos kanan kiri. Nah, Indonesia itu pengen seperti itu. Yang masih sekarang lagi diperjuangkan untuk tidak seperti itu. Sayang juga soalnya kayak ibaratkan mah kayak gini lah. Kita teh bukan bayar arisan. Kita teh menang arisan nih. Tapi menang arisan teh ntar sama misalnya aku menang arisan nih. Yang ngocok misalnya lu bang. Terus lu bisa ditipin ke Cep nih ya arisan si Dwi misalnya. Padahal gue dari awal arisan nggak tahu nominalnya dapat berapa. Yang penting udunan aja kayak gitu. Ternyata pas bayar sama Cepi dipotong lagi nih. Jadi yang awalnya katakan menang 1 juta jadi 950. Pasti kasih Ray. Kasih ke Dwi. Terus dia kayak gitu sampai ujungnya kok dapetnya cuma GoPay ya. Telepon lah, pas telepon enggak kok orang gue ngasih 1.000. Nah otomatis kan dikonfirmasi kan. Ya kan gue dapet uang titip. Masa lu titip ke gue gak dapet untung? Ya kan gue nganterin ke lu pakai bensin. Nah itu salah satu yang jadi PR di kita tuh kayak gitu. Kebanyakan pajak sih kayak gitu. Nah, kebanyakan kepotongan PPN makanya ini
pajak kita dikemanain gitu loh, maksudnya tuh kayak gini tuh. dipakai investasi yang lain. Kita harus berpositifnya kayak gitu. Iya tapi ini Ya, ini mah gue mohon maaf izin ini. Gue mau positif. karena sudah trust isu ya bang ya. Iya. Iya karena ini udah lebih dari apa ya? Ini udah lebih dari ya mungkin salah satu korupsi yang kayak bisa ditolerir gitu untuk anggaran. Ya emang sebenarnya korupsi mah nggak boleh yang tolerir gitu. Iya tapi kenapa di kita tuh kok kayak korupsi oh iya ini kita selidikin gitu aja terus Ya, diselidikin aja ini. karena gini, karena di kita tuh kan udah dibilang semua orang Belanda juga, di kita tuh negaranya feodal, orang manusia manusia. Rakyat Indonesia tuh orang-orang yang munafik. Oh iya sih. Nah, itu udah ada bukunya jelas. Nah, yang paling ke satu sebenarnya kayak gini. Banyak yang kalian bahwa mereka bukan manusia yang munafik. Paling gampang, ngetesnya gini aja. Orang Indonesia tuh ketika kepepet hampir 95% ketika mereka kepepet, mereka akan memberikan atau menunjuk seseorang agar mereka yang tidak kena. Kambing hitam kan? Emang kayak gitu, karena nggak mau. Nah itu manusia, walaupun ngomong setia, hati-hati. Nah itu tuh benar. Makanya orang-orang yang sebenarnya negara dia berpikir maju tuh jarang untuk ngomongin orang lain. Contoh Raditya Dika itu adalah orang-orang yang paling males untuk ngobrolin orang lain. Menurut dia waktu dia kuliah di Adelaide, kok di Indonesia orang tuh pada ngomongin orang ya? Karena sebenarnya kalau ngomongin orang lain itu nggak ada manfaatnya, lebih baik ngomongin kita ke depannya mau kayak gimana, seperti apa. Iya, gitu. iya terkadang kan kita terlalu mengurusi hidup orang lain ya, yang kasarannya tuh kita ya kagak mikir diri kita tuh ke depan gimana gitu. Emang. Jadi ya sampai kita tuh ya lupa gitu tanggung jawab kita sebagai yang mungkin kita ngomongin soal si kebun binatang ya sih kita ya kagak mikir apa ya tanggung jawabnya dia tuh harusnya gimana betul kagak dipikirin, justru malah yang mikirin mah 1, 2, 3 kameramennya ngantuk tuh. How much? 36. 36. Oh, masih aman. Ini aman ya 36 ya kan. Ya Allah. Ya bentar lagi aja sampai 36 masih ada 10 menit. Itu mie siapa tuh? Itu deh. Iya masih itu yang belum makan gampang ntar. Ya paling sebenarnya kayak gitu karena memang ntar aja habis ini tanggung. Apa sambil makan sambil ngobrol? Iya. Gitu. Itu kuah nggak? Oh yang aku kayaknya. Iya. Makasih. Ya tolonglah maksudnya guys. Kayak bapak-bapak ini tolong lah maksudnya ya dipertanggungjawabkan ya maksudnya tuh tolonglah kalian tuh. Iya ini satwa loh, maksudnya bukan manusia. Manusia aja nggak boleh, apalagi satwa. Iya aja bos gitu. Iya maksudnya sampai bukan pakai buat meja. Pakai ini. Boleh deh. Banyak kasih ke gua. Tolong lah maksudnya masa belum cukup sih saudara-saudara kita yang di timur sana yang kesini nawarinnya. Itu. Ini kok ini sampai hewan-hewannya juga stunting juga, misalnya tolong nggak perlu. Bener. Udah cukup apa ya? Ya masa sih mau harimau mau dikasih makan Indomie kayak gini kan nggak mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya itu kok buat gue udah sangat keterlaluan sih. Iya, udah. Satwa liar itu adalah mereka tuh adalah makhluk hidup yang tidak bisa protes tau. Benar. Mereka pohon, binatang itu adalah makhluk hidup yang nggak bisa protes. Iya, mereka tuh apa ya makan mereka tuh udah disediakan oleh Tuhan gitu maksudnya. Udah ada habitatnya gitu. Tolonglah tidak perlu ya apa ya hutan aja udah kalian abisin gitu. Kok sampai mau nyawanya juga gitu dan ya kasarannya apa ya ini penghuninya juga mau dihabisin juga kan. Ironi. Jadi tolong jangan salahkan beruang atau babi hutan yang apa ya kasarannya tuh yang tahu-tahu datang ke pemukiman ya kalian sendiri tuh predatornya ya mereka. Betul. Ya mungkin ya
manusia kan nyari makan dengan cara apapun ya mereka juga sama gitu Bang. Iya. Ya mereka juga sama gitu. Nggak ada babi tiba-tiba masuk, aduh si pagi nih Nah, kerja dulu ya, nggak ada. nggak ada gitu. Yang ada ini mereka berdua nih. Ini Tapi mereka kan- besok. Tapi masalahnya hanya babi lah satu-satunya hewan yang sering dibawa ke tongkrongan selain anjing. Iya, betul. Nah, Hmm. iya. Babi, padahal kata babi lah, gue lagi makan ya panggil anjing kayak gitu. Ya sama mereka juga lagi makan. Ya mereka juga dimakan, Bang. Dimakan. Babi. Oh ya. Iya itu. Ya manusia tuh makan segala gitu. Maksudnya piton aja di oseng, Betul. dirica-rica gitu loh maksudnya tuh. Ya ini masa mau harimau juga nggak sih kita harimau kulitnya udah kalian ambil. Oh ya udah ngeranggut segalanya gitu. Tolong lah maksudnya nggak perlu lah kayak gini. Udahlah cukup udah nggak apa-apa kemarin. Yang paman kita yang satunya kan itu kan ya dari korupsi juga, ini kan korupsi lagi maksudnya tuh apa sih gitu loh, maksudnya kita hidup di negara yang katanya tuh demokrasi tapi kok nerakanya tidak merdeka. Nah yang jadi PR itu adalah definisi merdeka itu apa? Iya kita dijajah sama orang sendiri, gimana ya, apa ya, iya kita tidak jauh berbeda dengan benar tadi zaman feodalisnya kerajaan. VOC. Kita tidak beda jauh dengan zaman-zamannya kita jadi apa? Kerja paksa. Romusa. Romusa. Ya kita juga sama ya, kita dipaksa bekerja untuk bayar pajak, ya pajak kita dikemais. Tidak ada sebuah toleransi untuk hal kayak gini gitu. Tolong lah misalnya tuh ya kalau kayak gitu ya gimana kita menaruh sebuah kepercayaan uang. Betul. Ya dari mereka-merekanya ini tidak ada sebuah transparansi. Betul. Tidak ada kejujuran lainnya. Ya kita ya rakyatnya kalau pada demo yang wajar, mereka tuh yang menuntut dan mempertanyakan ya kita selama ini hidup tuh untuk ngapain. Kok kita udah hidup ya seperti saya udah nyari kerja susah, pajaknya sekarang makin naik, apa kebutuhan juga ya lu mungkin yang udah berumah tangga ya ngerti kebutuhan lu ngapa-ngapain aja lah. Ini apa ya, maksudnya tuh tinggal ngasih makan jerapah jerami doang yang tumbuh-tumbuhan tuh udah dikasih sama Tuhan. Ini ya Allah, makanan binatang juga nggak bisa sembarangan Pak. Iya cuma kan ya ini kan sebenarnya mereka pun ya apa ya mereka kan ya cuma makan pun yang alam berikan gitu loh. Tapi kan harimau juga sebenarnya, walaupun kita ada kambing lah, harimau itu sebenarnya tidak boleh dibeli makan kambing terus, kolesterol. Kata harimau langsung pundak pegal nih. Iya banyak tonseng. Banyak tonseng lu. Kambingnya kambing tua ya, kambing muda lu gitu. Makan aja deh kalau gitu. Ya apa ya teman-teman ya gitu lah, maksudnya terlalu mungkin kalau dipanjangin ini gue nggak apa-apa kan, ini kan salah satu bentuk mungkin salah satu pembahasan yang memberi menggambarkan kesalahan seorang pers terhadap kebun binatang Surabaya yang kejadian, karena bukan pers itu doang, rakyat Indonesia juga murka sebenarnya, di mana yang sebuah ranah pendidikan atau ranah fasilitas pendidikan yang kita bisa kelola ataupun pemerintah bisa kelola dan kita bisa nikmati kok malah lebih sengsara. Iya mungkin mereka ya bingung juga gitu, wah ini kayaknya nih di tempat ini terlalu kecil untuk mereka yang terlalu banyak ya, karena ya mungkin ya karena mereka udah kayak punya tempat tinggal lagi gitu dong di alamnya gitu, jadi kayaknya ya itu balik lagi ya, kan itu ya ulah lu sendiri gitu loh, makanya alamnya udah lu ambil terus seolah-olah gitu wah kita rescue, kita konservasikan supaya tidak punah. Ini terus kejadian kayak gini. Ini kan ya siapa yang tidak murka gitu loh maksudnya tuh ya, ini tolonglah kayak gini ditindakin lah ya bapak-bapak yang ini ya, yang ya terutama ya pemangku jabatan. Iya Pemkot Surabaya ini tolonglah, ini manusia kayak gini mah jangan dibudayakin maksudnya apa? Kalau enggak nanti pras nih yang jadi di kebun binatang nih, harimau, ular. Gitu.
Makan guys. Gue yang jadi di sana. Ngapain? Gue jadi apa ini? Jadi Enggak, lu kayak yang tau nggak di yang pawang. bukan kok, lu tau nggak yang di India yang pesulap yang Prince. Itu Paras. Gitu. gitu. Ya mungkin gitulah manusia itu ya, karena kalau misalnya diterusnya gue kadang suka murka, suka meledak Nggak apa-apa. karena Wanita rakyat Indonesia yang membayar pajak kita tuh banyak, kerja dipotong pajak, beli bahan bakar potong pajak, berkendara harus bayar pajak, belanja harus kena pajak, semua pajak. Gue jarang protes. ya itu pajak gitu terus dikemanain selama ini. Ya apakah ya kita tuh ya berarti kita selama ini ngasih makan para orang yang tidak bertanggung jawab ini, ngasih makan kalian, isi perut kalian gitu kan. Ya ini kan tolonglah ya maksudnya tuh apa ya istilahnya ya, jangan mentang-mentang hewan kagak bayar pajak terus kalian sama namanya, janganlah. Tolonglah maksudnya tuh kalian kan manusia yang punya akal gitu ya. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya kan ya balik lagi itu dari akalnya itu kan. Ya kalau kalian tidak berakal ya apa bedanya kalian dengan hewan yang kalian pelihara gitu ya, berarti sama-sama kalian satu spesies kalau kayak gitu. Gitu maksudnya tuh gue aja yang ya memang cuma kucing selama ini, tapi kucing bagi gue itu salah satu bagian dari keluarga. Dan gue ditinggal mati kucing gue yang dari kecil tuh udah umurnya 7 tahun bang tua. Gue sampai setahun kemudian tuh masih ingat ya? Iya, itu masih ingat itu. Padahal ya kucing apa? Iya. Yang mungkin kalian tuh hanya apa sih kucing kampung gitu kan. Tapi itu ya itulah balik lagi, kalau misalnya memang kalian penyayang binatang, kalian tidak akan membedakan rasnya, membedakan spesies. Ya spesies sih gitu. Kalau gue ya kalau sama kobra ya gue ya enggak lah bang ya. Nah, karena kan jangankan binatang, kita pelihara janda pirang aja pasti protes kalau misalnya dibikin kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau kucing ini kok kucing kayak ikan sapu ternyata ada predatornya. Maksudnya? Ikan sapu ada predatornya pak? Dede Kok Dede Inun? Berang anjir. Enggak, ikan sapu itu digoreng. Lah, emang digoreng itu predator. Bukan sebenarnya. Itu puncak rantai makanan. Iya, gue juga heran itu sama dia juga. Sebenarnya emang ikan sapu tuh di luar negeri atau di daerah asalnya di Amerika Selatan itu memang dikonsumsi. Dikonsumsi kan? Sumpah bang. Itu kan bukan yang ngandung. Nih PR-nya bedanya kalau di kita sungai-sungai udah tercemar, di luar negeri itu enggak. Iya kan karena mereka kan apa disebutnya tuh bener. Ya, jadi itu mereka tuh terlalu eksploitasi gitu loh maksudnya. Jadi memang terlalu banyak, makanya ada yang sampai kan sampai dibuang-buangin gitu kan. Jadi buang-buangin apanya? Si ikannya tuh jadi di mana? Di sungai mana gitu lah. Yang di mana? Di Indo. Iya, yang di Indonesia. Nah, di Indo tuh sebenarnya Citarum kan. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang ikan sapu-sapu itu kan ikan invasif sebenarnya, makanya invasif. Karena diberantas tuh karena memang mengganggu perkembangbiakan ikan-ikan lokal. Karena ikan sapu-sapu itu kan sifatnya dia akan memakan apa saja. Iya. Makanya dihilangin, terus juga menghindari ada tukang bakso tahu ngomongnya ikan tenggiri, ditanya harga ikan tenggiri nggak tahu, tapi harga sekilo ikan sapu-sapu tahu. Itu sebenarnya. Iya. Itu banyak itu yang kayak gitu tuh yang ditanya, wah ini dia. Pantesan kok pas makan bakso ikan sapu-sapu kok badanku serasa bersih. Iya. Bersih dari mana? Bersih dari ini udah hampir dekat menghilangkan nyawa. Nah, itu bersih di dalam ini bersih semua ini. Susunya keluar. Nah, itu. Ya pokoknya itulah teman-teman ya, sangat sebuah ironi negara ini. Yang pemimpinnya seperti itu sifatnya gitu. Ya jangan pemimpin lah, itu mah bawahannya. Iya, tapi kan tetap di atas kita bang itu ya. Yang harusnya kita percaya. Ya tapi kan kalau misalnya bisa dibilang kok nggak bisa juga kita nyalain, mungkin bisa siapa tahu. Kita positifnya gini. Kita mikirnya gini, siapa tahu kan memang pemimpin kita tuh sebenarnya orang baik, tapi di beberapa lingkungannya memang orang-orang yang
membisikinya tuh dengan ide yang tidak baik, seolah-olah di bawah tuh tidak apa-apa gitu. Cuman ya untuk Anda yang memilih, makan. Gitu. Siapa sih yang milih gitu ya? Nggak Dan tahu, aku kemarin milihnya Naruto dah kalau nggak salah. nah itu Naruto ya. Iya, bapaknya Hah, Naruto. Ganjar. Hyundai M4. Oh iya, itu yang itulah ya. Ya udah yuk. Jadi Tambah ngerin lah makin malam nih. nah itu obrolan malam tuh ya obrolan yang sangat-sangat horor. Jadi itulah teman-teman, thank you udah nonton sampai selesai. Jadi apa ya, itulah sudah sampai bisa berkata-kata satwa digituin ya. Sudah lah pokoknya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa di ini dulu dong. Oh iya benar, jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Boleh di share kalau misalkan di ini di share kepada teman-teman bisa. Ataupun jangan lupa juga di subscribe. Nah itu di subrek itulah. Subrek itu. Yang tombol subrek. Iya, tombol merah gede itu lah. Kalau dipencet lah itu gratis lah itu ya. Ya nggak bayar loh. Terus kalau misalkan mau ngepoin kita di sosial media, ada di bawah itu. Ya, @susu kedalian. Tuh, ya jadi disitulah ya itu kalian ketemu sama anomali gitu tuh. Anomali yang sukanya moto-moto kereta. Nah itu tuh, itu si susu kuda liar itu. Jadi gitu teman-teman ya, ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jadi orang baik lah pokoknya, meskipun dunia ini tidak baik-baik saja. Iya. Gak apa-apa. Ya. Saya mau makan. Karena saya belum makan, karena ini orang bilang tadi nanti sore mau ini nggak jam 3:30. Gak apa-apa lah. Mau ikut ngetek 3:30. Terus saya belum makan, terus tahu oh iya ntar saya mau mandi dulu gitu ya. Terus sih makan susu. Oke, ini gua mau makan. Maksud saja. Tapi kan kali ini kan bukan konten mukbang, jadi kalian nggak mungkin nontonin gue makan ya. Tapi nggak apa-apa ini. Mau ini mic-nya telan dulu biar ya. Oh gila aja. Gitu. Semer. Gue suka heran gitu kok bisa sampai segitu. Ya apa-apa, mungkin enak. Buset gitu. Makanya ditaruh di tangan apa gimana gitu mic-nya gitu lah. Jadi teman-teman. Tutup dulu main makan aja. Boleh ditutup. Oke, siap. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan karena teman saya sedang kelaparan. Iya. Karena membahas terkait apapun tindakan yang telah terjadi di negara ini cukup sedikit menguras energi juga. Jadi terima kasih ya telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye sama istirahat. Jangan lupa tetap nonton di Tanpa Naskah. Itu aja. Nyam. ASMR. Nah lu aja ngomong gitu ini. Lu. Gue suka ngeri itu. ASMR-nya gini dong, yang pas lagi makan itu tiba-tiba pas bikin deketin tapi suaranya awembawe gitu. Iya, terus backsoundnya itu orang-orang ini yang di Afrika lain. Oh iya. Stunting. Hai si Baya. Yang ini nih si duk-duk we. Oh. Itu. Mereka tahu Indomie? Ada kan itu Indomie baby. Gak tahu lagunya ya? Yeay. Udah. Bye.